dalam pemahaman saya itu berkaitan dengan minimal 3 hal. Yang pertama tentang akses terhadap sumber-sumber pangan, kemudian akses terkait dengan ruang dan kondisi keseimbangan lingkungan. Lalu bagaimana hubungan antara konsep dan dukung lingkungan dengan survivorship? Yang jelas keduanya merupakan konsep yang saling terkait. Dalam suatu kondisi lingkungan yang memiliki daya dukung yang baik, maka tentu dimungkinkan spesies-spesies atau makhluk hidup di dalamnya akan mengalami kehidupan yang baik. Yang menarik adalah jika konsep daya dukung lingkungan dan konsep survivorship ini kita jadikan sebagai model untuk membaca bagaimana daya dukung keimanan, khususnya dalam kehidupan kaum muslimin, daerah suatu wilayah yang dihuni oleh kaum muhajirin dan kaum ansar dengan sistem kehidupan yang baik, dalam hal ini sistem kehidupan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berjumpa kembali dengan rekan-rekan sekalian yang mengikuti channel saya, Kalam Pencerahan Nalar. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membaca, bagaimana memahami konsep keimanan dengan menggunakan pendekatan carrying capacity dan survivorship. Nah, konsep dalam dunia ekologi, salah satunya kita akrab dengan apa yang disebut sebagai daya dukung lingkungan atau kita kenal dengan carrying capacity, dan pada saat yang sama juga kita mengenal konsep survivorship atau tentang ketahanan atau daya tahan spesies. Daya dukung lingkungan itu dalam pemahaman saya itu berkaitan dengan minimal 3 hal. Yang pertama tentang akses terhadap sumber-sumber pangan, kemudian akses terkait dengan ruang dan kondisi keseimbangan lingkungan, yakni tidak terganggu dari pencemaran, tidak terganggu dari kerusakan. Sementara itu yang dimaksudkan dengan survivorship itu berkaitan dengan kemampuan suatu spesies atau individu untuk bertahan dalam lingkungannya, dan ini tentu terkait dengan akses mereka terhadap sumber-sumber pangan, akses mereka terhadap ruang dan kondisi lingkungan yang baik atau keseimbangan yang baik, baik itu dari pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Lalu bagaimana hubungan antara konsep daya dukung lingkungan dengan survivorship? Yang jelas keduanya merupakan konsep yang saling terkait. Dalam suatu kondisi lingkungan yang memiliki daya dukung yang baik, maka tentu dimungkinkan spesies-spesies atau makhluk hidup di dalamnya akan mengalami kehidupan yang baik, karena mereka memiliki akses terhadap sumber-sumber pangan, kemudian ruang dan kondisi lingkungan yang baik. Sebaliknya, jika kondisi suatu lingkungan buruk, ekosistemnya mengalami gangguan, jadi diantaranya misalnya ketersediaan pangan yang minim, kemudian ruang yang sempit, dan kondisi pencemaran dan kerusakan terjadi dalam suatu sistem, maka tentu ini akan mempengaruhi kemampuan individu-individu untuk bertahan. Dan tentu saja dalam kondisi seperti ini,
hanya spesies-spesies tertentu saja yang memiliki kemampuan untuk bertahan. Yang menarik adalah jika konsep daya dukung lingkungan dan konsep survivorship ini kita jadikan sebagai model untuk membaca bagaimana daya dukung keimanan khususnya dalam kehidupan kaum muslimin, maka tentu saja kita akan memahami bahwa sesungguhnya bahan-bahan daripada keimanan itu berhubungan dengan ketersediaan ilmu dan ruang-ruang untuk mengakses ilmu tadi. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan kehidupan dalam sistem kehidupan kaum muslimin. Akses terhadap ilmu itu berhubungan dengan bagaimana ketersediaan para ulama, misalnya para syekh, para asatid. Dalam hal ini mereka-mereka yang memiliki kefahaman atau kefakihan terhadap ilmu-ilmu agama itu bisa diakses oleh masyarakat, bisa diakses oleh para individu-individu kaum muslimin. Jika dalam suatu negeri terdapat banyak para ulama, kemudian karya-karya mereka dalam bentuk misalnya kitab-kitab atau buku-buku bisa diakses dengan mudah oleh kaum muslimin, maka ini memungkinkan bertumbuhnya tradisi ilmu pengetahuan dalam tubuh kaum muslimin. Tidak hanya itu, yang berikutnya adalah bagaimana ketersediaan ruang-ruang untuk mengakses ilmu tadi, misalnya madrasah-madrasah, bagaimana ruang-ruang dalam hal ini misalnya masjid atau sekolah-sekolah perguruan tinggi bisa dengan mudah menyediakan kaum muslimin untuk mengakses kefahaman terhadap ilmu-ilmu agama, maka ini akan menjadi kondisi yang baik terhadap tumbuhnya keimanan dalam kehidupan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana terkait dengan kesiapan atau keseimbangan sistem dalam kehidupan kaum muslimin. Sudah tersedia ilmu dan ruang-ruangnya. Yang berikutnya adalah bagaimana aspek-aspek kehidupan sosial, misalnya ekonomi, politik, bisa juga mengalami keseimbangan dalam kehidupan kaum muslimin, seumpama keseimbangan ekosistem, jauh dari pencemaran, jauh dari pengerusakan. Dalam hal ini misalnya sistem kehidupan kaum muslimin, kondisi sosialnya bagus, kondisi ekonominya membaik, kondisi hukumnya baik. Ini merupakan aspek-aspek yang akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kaum muslimin dekat dengan keimanan. Hal yang menarik adalah apa yang disampaikan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9 yang berbunyi alladzina tabawwa'u dar wal iman min qablihim man hajara ilaihim, yang artinya dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan yang telah menempati keimanan sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kota Madinah dalam ayat ini sejajar dengan menempatkan kata keimanan. Jadi baik antara kota Madinah maupun keimanan merupakan suatu tempat yang dapat dihuni oleh umat manusia, khususnya kaum muslimin. Ayat ini mengandung perspektif bahwa sesungguhnya kota Madinah setara dengan keimanan, yang mana kota Madinah merupakan suatu daerah, suatu wilayah yang dihuni oleh kaum muhajirin dan kaum ansar dengan sistem kehidupan yang baik, dalam hal ini sistem kehidupan Islam. Oleh karena itu, dalam rangka memelihara keimanan dibutuhkan suatu sistem seumpama kota Madinah yang dapat memelihara keimanan kaum muslimin. Dengan begitu maka daya dukung keimanan kaum muslimin itu akan terjaga, termasuk survivorship, daya tahan keimanan kaum muslimin dalam konteks masing-masing individunya akan terdampak oleh bagaimana sistem kehidupan
di tengah-tengah mereka yang menjaga keimanan itu sendiri, yakni menjaga Islam, seumpama kota Madinah yang dihuni oleh kaum muhajirin maupun kaum ansor. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.